Halo, selamat pagi. Salam sehat dari saya kepada anak-anak MEM semua yang menonton video ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Mari kita belajar bersama. Sebelum masuk ke pembelajaran, jangan lupa kita berdoa. Iya, doanya bisa dilihat langsung di grup WA kita. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 5, subtema 3 masih di tema 2. Materinya SBDP dan IPS. Nah, tujuan pembelajaran kita, kamu diharapkan setelah belajar dari pembelajaran ini, kamu mampu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian menunjukkan karakteristik pemanfaatan sumber daya alam, mengidentifikasi tinggi rendah nada, dan menyanyikan lagu. Nah, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok, salah satunya singkong. Apakah kamu tahu jenis makanan lain yang terbuat dari singkong? Tahukah anak-anak MEM singkong? Iya, singkong itu ubi. Pasti pernah kamu makan. Apa-apa saja makanan yang sudah pernah kamu makan dari olahan ubi? Iya, bisa kita lihat di gambar. Bisa kita ingat-ingat, ada jenis kue-kuean, bisa juga bolu ubi, kolak, dan sebagainya. Keripik ya. Nah, singkong rebus adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Keripik singkong dengan cara dipotong tipis-tipis lalu digoreng. Getuk singkongnya direbus lalu diberi gula merah. Singkong crispy singkongnya digoreng. Singkong goreng boleh menggoreng dengan ditambahkan bumbu penyedap ukurannya agak besar ya. Nah, itu kemudian singkong bakar, olahan singkong dengan cara membakar di bara api. Tape singkong dengan cara merebus singkong tadi lalu ditambahkan ragi. Kemudian comro dari parutan singkong. Misro versi manis dari comro ditambahkan gula merah. Kemudian kue mataroda dari parutan singkong juga, tapi dibungkus pakai daun pisang. Nah, ini jenis-jenis olahan singkong. Mari kita membaca. Ayo membaca. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya ya, hingga daunnya. Umbi singkong biasanya diambil dagingnya saja, digoreng atau direbus. Bisa dijadikan tepung tapioka. Kemudian daunnya sebagai sayuran, bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Singkong adalah sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju, karena selain murah, singkong mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, karbohidrat, lemak, zat besi, dan vitamin B. Karbohidrat ya yang paling utama pengganti nasi. Ya, bagaimana singkong dimanfaatkan? Singkong bisa dikonsumsi sebagai makanan pokok, lalu bisa diolah menjadi keripik, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain sebagainya. Apa saja jenis makanan yang dibuat dari singkong? Tape, getuk, itu tadi udah semua ya. Bagaimana singkong mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Iya, singkong olahan menjadi mata pencarian sebagian masyarakat, dijual ya, mulai bentuk usaha kecil, industri, hingga pabrik. Nah, ya, jadi selain dijadikan sebagai makanan, singkong sebagai bahan bakar alternatif juga. Disebutlah dia bioetanol.
Bensin yang dicampur dengan bioetanol malah kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume. Nah, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif. Yang pertama, pembakaran lebih sempurna, gas buang lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan, bahan bakar fosil mengurangi pencemaran. Nah, selain singkong, sumber bioetanol lain ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Banyak ya. Nah, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, untuk bernyanyi tinggi rendah nada, boleh kamu pelajari materi yang lalu ya nak, masih sama, pelajari temponya. Ya, kalau temponya sedang, berarti dia sedang, jangan terlalu cepat dinyanyikan. Lalu bagaimana lagu itu? Apakah lagu sedih, lagu riang, seperti apa? Begitu ya. Jadi silahkan dinyanyikan kembali lagu yang sudah kita pelajari yang kemarin, sambil dihafal-hafal, dinyanyikan. Maka sampai nanti kamu ulang, karena itu harus memang dilatih berulang-ulang baru bisa. Jadi setelah dilatih berulang-ulang, maka kamu bisa menyanyikan dengan lebih baik. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga anak MEM bisa paham. Salam sehat dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.